Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Today Maha. Sekarang saya akan bagikan sebuah tips mengenai cara menggunakan virtual background di aplikasi Webex dengan perangkat yang tidak memenuhi syarat. Oke, untuk pertama mungkin teman-teman lihat video saya agak noise karena saya menggunakan webcam laptop. Untuk percobaan kali ini, ya saya langsungkan saja dengan menggunakan webcam tanpa menggunakan kamera HP. Oke, mungkin saya akan sedikit mulai ke kanan karena saya menggunakan script untuk membuat video ini agar nantinya saya tidak banyak salah untuk mendemokan cara menggunakan virtual background tersebut. Oke, saya juga menggunakan mic dari HP ini karena karena mikrofon dari laptop ini jika digunakan secara langsung tidak akan bagus suaranya untuk di video. Oke, pertama saya akan demokan laptop ini yang saya gunakan tidak memenuhi syarat untuk menggunakan virtual background. Oke, setelah teman-teman lihat di video, saya sudah membuka halaman untuk memulai meeting di Webex. Akan saya start meetingnya. Oke, sudah berjalan, saya akan start meeting. Saya start juga dengan kameranya. Oke, bertemu lagi dengan kamera saya. Dan dapat dilihat, teman-teman lihat di bagian pilihannya, tidak dapat menggunakan virtual background karena tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan virtual background. Saya akan stop dulu meetingnya dan akan mulai untuk memberikan sebuah tips agar kita bisa menggunakan virtual background di laptop ataupun device yang tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan virtual background. Oke, kita akan mulai sekarang. Yuk, let's go! Oh ya, sedikit catatan, tutorial kali ini saya akan khusus demokan untuk pengguna Windows dengan spek yang minim, di mana saya belum bisa menemukan aplikasi sejenis untuk aplikasi Linux karena memang saya belum expert di Linux, dan juga untuk Mac karena saya nggak punya, ya udah di Windows saja. Oke, sebelum kita mulai, saya akan bacakan sedikit mengenai hal-hal yang sudah saya record ataupun sudah saya catat untuk spesifikasi yang akan kita gunakan ataupun yang saya sarankan untuk digunakan. Yaitu yang pertama di prosesor, yaitu Intel Core generasi 1 sampai 3 atau prosesor AMD yang setara. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan prosesor Intel Pentium ataupun Celeron generasi baru, dan usahakan jangan menggunakan versi lama karena kemungkinan tidak kuat dan juga menghasilkan panas yang tinggi. Kemudian untuk RAM, bisa gunakan RAM 4GB ataupun lebih karena virtual background ini menggunakan banyak RAM. Dan juga sangat disarankan untuk menggunakan SSD agar lebih lancar di tips kali ini. Baiklah, kita mulai. Aplikasi yang akan kita gunakan di tutorial kali ini bernama XSplit VCam. Digunakan untuk membantu adanya virtual background. Bisa teman-teman cari di Google. Setelah ketemu, kita pilih pencarian pertama. Setelah muncul webnya, dapat teman-teman klik di bagian kiri bawah, terdapat tombol download. Nah, di sini saya gunakan Windows 10 64-bit. Itu akan sesuai dengan OS kalian. Dan setelah diklik akan muncul hasil download yang kurang lebih 169 MB. Siapkan kuota kalian untuk download ini. Oke, saya akan cancel karena saya sudah download dan akan dilanjutkan ke proses installnya. Oke, ini dia aplikasinya. Install seperti biasa. Double klik jika ada peringatan. Bisa klik yes. Kemudian tunggu. Di hal pertama ini akan terdapat pilihan bahasa. Bisa di next sesuai dengan bahasa yang kalian prefer. Kemudian next lagi. Centang dua kotak ini. Kemudian next. Next lagi. Next lagi. Dan install. Tunggu instalasinya. Mungkin akan berjalan cepat. Bisa juga lama. Tergantung spesifikasi device yang teman-teman gunakan. Oke, setelah selesai, seperti biasa, teman-teman bisa klik centang Launch XSplit VCam ataupun tidak,
dan klik finish. Di sini saya akan langsung centang untuk mulai menjalankannya. Oke, saat muncul Windows dialog seperti ini, tunggu saja prosesnya. Oke, akan running hardware test untuk beberapa lama sebelum bisa di continue. Oke, setelah selesai, hardware test complete dan juga semuanya selesai, akan muncul Windows seperti ini. Bukan Windows sih, tapi window. Oke, bisa sign up atau login, tapi saya akan pilih skip login. Oke, sudah terlihat lagi saya. Dan teman-teman sudah bisa remove background dan gunakan background lain seperti remove. Background saya sudah hilang. Dan juga bisa pilih background ini. Terus ini juga bisa. Ataupun teman-teman bisa add background, pilih gambarnya. Dan juga sesuaikan dengan preferensi teman-teman sekalian. Saya akan pilih ini dan saya akan kembali untuk menghidupkan meeting di Webex. Baiklah, biarkan aplikasi XSplit VCam tetap terbuka dan sekarang saya akan mengaktifkan Webex Meeting untuk mendemokannya. Setelah terbuka Webex Meeting, teman-teman bisa klik di bagian kanan dari Start Video, tanda panah ke bawah, klik kemudian pilih XSplit VCam. Kemudian Start Meeting. Tunggu hingga room selesai terbuat, lalu coba klik Start Video. Akan muncul watermark dari XSplit VCam sebentar. Dan voila, akhirnya Webex bisa menggunakan virtual background. Meskipun terdapat watermark XSplit VCam di bagian kanan atas, tapi menurut saya itu tidak mengganggu asalkan virtual background bisa dipakai. Untuk mengubah background, teman-teman bisa lakukan di aplikasi XSplit VCam, misal dengan mengganti ke background ini, terganti. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan background pribadi. Sebentar, saya carikan backgroundnya. Background bisa menggunakan media file, YouTube video, webpage, atau unsplash photo. Pada saat ini kita akan pilih media file, lalu masuk ke virtual background yang akan dipilih. Di sini saya menggunakan wallpaper Windows 10. Lihat, sudah ada. Oh ya, sedikit info, jika di XSplit VCam gambar kalian sudah benar, tapi di Webex gambarnya malah terbalik, sisi kanan ke kiri dan sebaliknya, teman-teman tinggal masuk ke edit background di XSplit VCam bagian ini, kemudian masuk ke bagian paling bawah dan pilih flip horizontally. Di XSplit VCam akan lakukan flip dan juga Webex berbackground yang benar tanpa flip. Di aplikasi XSplit VCam, teman-teman juga bisa mengubah backgroundnya menjadi lebih blur seperti ini, lebih blur lagi, atau standar tanpa blur. Juga bisa mengubah brightness, kontras, kemudian juga bisa di zoom, bisa di move, dan lain sebagainya. Baik, sekian tutorial yang dapat saya bagikan. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, sampai di sini saja pertemuan kita, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Dah.